ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Sebab kami tahu Tuhan, kami perlukan Engkau selalu. Kami perlukan Engkau, kami butuhkan setiap langkah kami. Kami perlu Engkau, Tuhan Yesus. Kami perlukan, sebab tanpa kami tak bisa. Kami mau langkah bersama denganmu. Engkau yang setia, kami sembah Engkau, Engkaulah Raja kami, Engkau Tuhan kami yang hidup. Kami berserah kepadamu, Yesus. Senang hidup kami, senang menyembah Engkau, Allah yang hidup. Kami takut kepadamu, kami hormat kepadamu, Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah yang beserta kami, Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau kota benteng kami, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami kan selalu mencari Engkau, kami kan selalu merindukan Engkau, bagaikan rusa yang rindu aliran sungai. Begitu pun jiwa kami merindukan Engkau, Tuhan. Kami mau senantiasa hidup di baik kudus, kami mau senantiasa merenungkan firman-Mu, kami mau senantiasa dalam hadirat sejauh lagi begitu besar kasih-Mu, setiap hati kami yang rindu. Dari bumi begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari
firman yang kami terima, kami dapat, kami peroleh menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Bukan sekedar kami mendengar Tuhan, tapi kami bisa melakukan dan membagikan kepada orang-orang sekitar kami Tuhan. Biar sama-sama kami diberkati Tuhan, sebab kami percaya kepadamu. Engkaulah Tuhan Allah kami, kota benteng kami, tempat perlindungan kami Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi kepadamu. Kita mau ngangkat pujian kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan. Kami umat-Mu
berhimpun di rumahmu pada hari Sabat, hari yang diberkati oleh Engkau, hari yang Engkau katakan Engkau ingin bertemu dengan umatmu. Dan selama 1 minggu ini Engkau memelihara kehidupan kami. Banyak hal terjadi, banyak perkara tidak kami pahami, banyak persoalan tidak kami mengerti. Namun satu hal Engkau mengajarkan untuk kami tetap percaya dan meyakini bahwa Engkau tidak pernah memberikan yang jahat kepada kami, bahwa segala sesuatunya semata-mata untuk kebaikan kami. Dan hari ini Engkau ada untuk bertemu dengan kami, padahal sesungguhnya kamilah yang membutuhkan Engkau Tuhan. Ketika kami datang kepadamu, bukan berarti kami kuat. Begitu banyak permohonan doa, begitu banyak pergumulan, begitu banyak kesulitan dan kesukaran. Tetapi Engkau tidak melihat semuanya itu Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak pernah menolak kami. Bahkan Engkau melihat hati yang mengasihi, hati yang berharap dan percaya kepadamu. Biar kiranya segala puji sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan, bagaikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Demikian firman-Mu. Saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan ketika kami menghadapi jalan buntu, firman yang menghiburkan ketika kami merasa sendirian. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu, jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, karena Engkau yang paling tahu keadaan kami, dan Engkau masih pegang kendali atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang terkasih. Selamat beribadah. Apa kabar? Saya berharap kita semua selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Apa yang tidak mungkin, apa yang sukar, serahkan kepada Tuhan, dan kita bekerja bersama dengan Dia, dan Dia yang memberikan kita kekuatan. Kalau kita masih ada sampai hari ini, masih sehat, masih bernafas, ya toh, masih ada rezeki untuk kita makan, masih ada tempat untuk berteduh, masih ada sanak keluarga, masih baik-baik saja. Bukankah itu suatu bukti bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita? Memang dunia tidak menjanjikan hal yang baik. Semakin hari akan semakin sukar, kata firman Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita umat-Nya, terutama umat yang setia, umat yang sungguh-sungguh berharap, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan semata-mata. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan, dan hari ini juga disertai dengan perjamuan kudus ya. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, kita baca dulu satu ayat. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih,
Firman Tuhan berkata, adalah baik bagi seorang pria untuk memikul kuk pada masa mudanya. Artinya, sejak muda sudah dipercayakan, diberikan beban, diberikan tanggung jawab, dilatih sejak mudanya adalah baik bagi seorang pria. Saat itu ya, tapi kalau sekarang kan derajatnya sudah sama, antara pria dan wanita sudah sama. Jadi yang wanita juga bolehlah dikatakan begitu, adalah baik. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudara masih muda atau anak kita, adalah baik kita kasih sedikit cook gitu ya, sedikit cook. Aduh, saya ingat kalau cooknya bersama dengan Tuhan Yesus, kata Tuhan Yesus enak, ringan gitu ya. Jadi dikasih cook, dikasih tanggung jawab, supaya sejak muda sudah mulai dilatih untuk melakukan sesuatu, sudah mulai dilatih untuk menerima tanggung jawab, tugas-tugas. Jadi sejak dari muda, supaya nanti kalau udah sampai dewasa, sampai tua, dia itu sudah terbiasa untuk menghadapi apapun. Artinya sudah tangguh gitu ya. Nah, kita akan ambil satu contoh. Tentu saja contohnya yang mudah, yang kita semua juga udah sering dengar, supaya lebih mudah kita meresapinya. Oke, mari kita baca. Yunus pasal 1 mulai ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, jadi kita udah hafal lah ceritanya ya. Si Yunus itu tuh yang yang melarikan diri gitu. Ada lain yang berkata, oh aku tahu tuh Pak Pendeta, itu kan si Yunus yang masuk ke perut ikan gitu ya, yang ditelan sama ikan paus. Bukan ikan paus ya. Di sini cuma ditulis ditelan oleh ikan besar. Entahlah nama ikan itu apa saat itu, pokoknya ditelan sama ikan besar. Jadi nggak dikunyah lagi, langsung ditelan masuk ke perut ikan. Ya aku kan tahu si Yunus yang waktu itu dia melarikan diri terus minta mati gitu ya. Jadi itu semua memang benar, kisahnya seperti itu. Oke, mari kita perlahan-lahan kita akan membahas tentang seorang pemuda yang lari dari tanggung jawab dan bernama Yunus. Karena tadi kita baca, kita peratapan berkata, baiklah seorang muda diberikan kuk, artinya supaya dia bisa bertanggung jawab. Nah ini contohnya, ada seorang pemuda bernama Yunus. Yunus ini garis besarnya lari dia gitu ya. Jadi kita sudah baca tadi, datanglah firman Tuhan berkata kepada Yunus gitu kan, demikian, pergilah ke Niniwe dan seterusnya. Yunus itu seorang pemuda yang beriman. Saya percaya Yunus itu
mungkin pelayan Tuhan gitu ya. Yang Yunus itu seorang hamba Tuhan lah kalau kita katakan begitu. Dan Yunus itu sebenarnya juga seorang hamba Tuhan yang hebat, sebab Tuhan mempercayakan dia. Bukan cuma itu, Yunus, Tuhan bicara sama Yunus, dan Yunus mendengar, dan Yunus mengerti apa yang Tuhan sampaikan sama dia. Tidak diceritakan di sini apakah Tuhan berbicaranya seperti bicara sama Musa, "Hai Musa, jangan dekat-dekat, tempat ini suci, kudus." Apakah seperti itu atau dengan cara-cara lain? Tentu saja Allah tidak pernah kehabisan cara, bukan? Tetapi yang penting adalah Tuhan berbicara kepada Yunus dan Yunus mendengar, mengerti. Itu luar biasa. Sebab banyak orang tidak bisa mendengar, atau dia hanya pura-pura saja. Tuhan bicara sama aku, begini begono, begini begono. Wah, ngarang. Tapi Yunus benar-benar mendengar suara Tuhan dan dia mengerti. Pasti Yunus ini seorang hamba Tuhan yang besar, seorang pelayan Tuhan yang besar, seorang pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan, seorang pelayan yang walaupun masih muda tetapi Tuhan berkenan sama dia. Buktinya Tuhan bicara dan Yusuf bisa mendengar suara Tuhan, mendengar beneran, bukan mendengar pencitraan gitu, cuman hati nurani, bukan. Sebab ada hamba Tuhan bilang bahwa suara Roh Kudus, suara Tuhan itu beda-beda tipis dengan hati nurani. Tapi Yunus mendengar. Sayangnya Yunus lari dari panggilan itu, artinya lari dari tanggung jawab, dari tugas yang Tuhan berikan. Kan kita sudah tahu ceritanya, bukan? Tuhan bilang, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, kejahatannya sudah kudengar. Artinya Yunus diutus secara khusus, tapi Yunus lari dari tanggung jawab. Lalu dia ke tempat lain, ke Tarsis, gitu ya. Nah, Yunus lari dari tanggung jawab, walaupun sebenarnya dia itu adalah utusan Tuhan, dipercayakan untuk suatu tugas besar. Yang menjadi pertanyaan dan pemikiran kita nih, kenapa Yunus kok bisa lari dari tanggung jawab, dari tugas yang Tuhan berikan itu? Pasti jawabannya banyak. Dari setiap kita pasti punya jawaban. Tapi kita jawab yang simple saja ya. Kita jawab yang berdasarkan kehidupan sehari-hari. Nggak usah berteologi yang susah-susah, nanti saudara juga jadi puyeng, bukan? Kalau menurut saya, Yusuf itu lari dari tanggung jawab karena dia tidak mensyukuri bahwa itu adalah tugas dari Tuhannya. Seharusnya Yunus itu bukan lari, dia itu harusnya bergembira. Oh, terima kasih Tuhan, gitu ya. Ternyata Engkau mempercayakan aku, hambamu yang masih muda ini. Misalnya gitu kan, Yunus masih muda tuh. Terima kasih Tuhan, padahal masih banyak pendeta-pendeta yang gudu-gudu, yang hebat-hebat, tetapi Engkau mempercayakan aku, gitu. Harusnya begitu toh. Harusnya Yunus berterima, tapi Yunus rupanya tidak mensyukuri, sehingga akhirnya dia, udahlah, aku lebih baik lari saja, kata Tuhan. Bapak Ibu saudara, belajarlah mensyukuri, karena di dalam Tuhan itu pasti punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita.
juga dalam kehidupan Yunus saat itu. Mungkin saja ketika ada tugas-tugasmu di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, kalau engkau masih sekolah, masih kuliah, atau di dalam pelayananmu, mungkin saja ada tugas-tugas yang engkau merasa ini cuman bikin beban saja. Sebaiknya kita mulai mensyukuri, jangan seperti Yunus. Yunus tuh akhirnya gimana? Masuk perut ikan, bukan? Kalau begitu kita bagi aja jadi 2 bagian. Jadi Yunus yang sebelum masuk perut ikan dan Yunus yang sesudah masuk perut ikan, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ini Yunus yang belum masuk perut ikan nih. Dia pergi ke Tarsis karena dia tidak mensyukuri tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Hal yang kedua, kira-kira apa menurut saudara sehingga Yunus ini kok lari dari tanggung jawab? Kan tadi harusnya dia mensyukuri dong, karena Tuhan memberikan tugas begitu. Yang kedua, kenapa? Kalau kita merenung secara sederhana, ya, sebenarnya kan Yunus ini seorang yang beriman, seorang yang percaya. Bayangkan dia bisa dengar suara Tuhan dan Tuhan juga bicara sama dia, dia mengerti. Tetapi kenapa Yunus lari? Nah, hal yang kedua, bukan saja Yunus bukan saja Yunus tidak mensyukuri. Menurut saya hal yang kedua, karena Yunus kurang percaya. Karena Yunus kurang sungguh-sungguh beriman bahwa Tuhan itu sanggup untuk melakukan apapun. Kalau belajar sedikit saja tentang Niniwe itu Asyur, itu memang musuh bebuyutannya umat Tuhan, umat Israel, dan kejam. Jadi kalau ada peperangan lalu umat Israel tertawan begitu ya, kan biasanya udah dikandangin aja dulu, nanti pertukaran tawanan begitu kan. Oh, dia nggak begitu. Dari apa yang saya pelajari, mereka itu kalau udah nangkap tawanan langsung dipenggal kepalanya, terus kepalanya ditancep-tancepin di pinggir jalan, sehingga kalau serdadu-serdadu lewat tuh nengok kiri, nengok kanan, itu kepala musuhnya gitu. Mungkin maksudnya supaya lebih semangat kali ya. Nah, Yunus itu jadi udah sebel banget gitu ya. Mungkin dalam hatinya Yunus, biarin aja lu, syukurin gitu kali ya. Tetapi menurut saya karena Yunus ini kurang begitu sungguh-sungguh sama Tuhan. Mungkin aja dia takut. Mungkin Yunus takut bahwa begitu banyak tawanan disembelih. Tuhan ini nyuruh-nyuruh aku ke sana, nanti aku disembelih pula. Gitu, Yunus takut mungkin saja. Tetapi karena seharusnya nih dia nggak usah takut, karena Tuhan itu yang dipercayai sanggup melindungi dia. Makanya saya bilang Yunus kurang percaya akan kuasa Tuhan. Yunus kurang bersungguh-sungguh. Sayang bukan? Sayang bukan? Apa sih yang tidak mungkin bagi Tuhan? Apakah ada yang sukar bagi Tuhan? Langit dan bumi dikerjakan cuman diperintahkan doang. Jadi apalagi untuk melindungi seorang Yunus. Halo, sayang ya, si Yunus nih yang belum masuk ke perut ikan bisa saja menghadapi banyak masalah, dan setiap kita berkata nggak mungkin, tidak mungkin keadaan lagi seperti ini, nggak mungkin. Semua bilang sedang tidak baik-baik saja, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Jadilah memang tidak mungkin. Ingatlah,
Yunus itu juga berkata begitu. Jadi kalau engkau menghadapi hal yang demikian, ingatlah kepada Yunus. Ingatlah kepada Yunus. Yunus itu lari. Akhirnya dia harus masuk perut ikan dulu, baru percaya. Halo, iya toh? Kita sudah tahu kisahnya. Akhirnya Yunus masuk ke perut ikan. Kita lanjutkan lagi. Kenapa dikatakan adalah baik orang muda untuk memikul kuk sejak ia muda? Supaya dilatih, supaya tangguh. Lalu Yunus masuk perut ikan. Setelah Yunus masuk perut ikan, kan keluar lagi tuh. Lalu Yunus melakukan tugas. Tugasnya itu enggak tanggung-tanggung loh, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yunus diberi tugas untuk membuat satu kota, bahkan satu bangsa untuk bertobat. Yang sebelumnya kata Yunus enggak mungkin. Tetapi setelah masuk perut ikan, lalu Yunus keluar dengan Yunus yang berbeda. Yunus menobatkan Niniwe. Bolehlah kita baca ya ayat yang kedua tadi. Yunus pasal 1 ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yunus yang sudah keluar dari perut ikan ini, dia keliling aja kota Niniwe. Ya, pokoknya dia ngomong aja, woi, bertobatlah kau, kejahatanmu tuh sudah sampai. Hah? Kenapa begitu? Iya, Tuhan udah bicara sama aku. Lihat nih, 3 hari nih. Kalau nggak percaya, tunggu deh. Dia lagi pada bingung, Yunus jalan pergi. Dia keliling-keliling, dia ngomongnya begitu aja. Tidak berteologi muluk-muluk gitu ya. Pakai perumpamaan, pakai hermeneutik gitu ya. Enggak, dia ngomong aja, woi bertobat lu, bertobatlah kau tuh jahat tahu, kejahatanmu tuh Tuhan sudah dengar tuh. Kalau nggak percaya ya, tunggu 3 hari, dia jalan lagu. Dan yang terjadi bukan karena Yunus, lalu pertobatan itu sampai melalui Yunus. Itu tugas besar yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Yunus yang sudah keluar dari perut ikan adalah Yunus yang berbeda. Yunus yang percaya bahwa tugas yang Tuhan berikan adalah tugas mulia, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan, dan Tuhan menyertai dengan kuasanya, dengan mujizat, dengan tanggung jawabnya. Dan Niniwe bertobat. Bagaimana dengan kita di hari-hari yang sukar ini? Katanya kita harus percaya nggak ada yang sukar buat Tuhan. Firman Tuhan berkata, di bukit gundul sekalipun Tuhan masih menyediakan rumput hijau untuk domba-dombanya. Ada seorang ibu yang punya tepung segenggam dan sedikit minyak. Dalam keadaan kelaparan, bersama dengan hamba Tuhan, ibu ini terpelihara dan tidak kekurangan, dan banyak diberitakan dari firman Tuhan. Apakah engkau percaya atau tidak, itu adalah pilihan. Apakah kau mau dengar atau tidak, itu adalah pilihan. Tetapi firman Tuhan selalu menyampaikan hal yang baik. Dia memberikan pengharapan. Ketika ada satu pribadi percaya
dan dia sungguh-sungguh. Lalu si pemilik firman itu bersedia untuk bersama-sama melakukan hal-hal yang besar dan hebat. Daripada Yunus yang melarikan diri itu. Bapak Ibu sudah saudara tahu, Yunus harus membayar mahal karena melarikan diri itu. Yang pertama, ia mendatangkan kerugian bagi banyak orang. Baiklah, kita baca ayat yang keempat. Yunus pasal 1 ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak pada Allahnya, dan mereka membuang ke laut segala muatan kapal untuk meringankannya. Tetapi Yunus turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Halo. Yang lain pada ketakutan, Yunus udah turun, dia tidur, pules lagi. Aduh, terlalu nih si Yunus, anak muda. Karena ketidaktaatannya, Yunus mendatangkan kerugian. Kapalnya hancur, barang-barang tuh orang-orang pada rugi, harta-harta dibuang-buangin ke laut semuanya tuh. Gara-gara Yunus tidak taat, mendatangkan kerugian besar. Apalagi karena ketidaktaatan. Karena ketidaktaatannya Yunus dipermalukan, tahu? Dipermalukan di hadapan orang-orang yang tidak beriman. Yunus dipermalukan. Kenapa begitu? Sebab, nggak usah kita baca lah ya. Sebab Yunus itu diangkat, dilemparin ke laut. Bayangkan, harga sebuah ketidaktaatan itu sangat mahal. Iya toh? Ternyata Yunus dipermalukan. Bukan Tuhan yang dipermuliakan, Yunus dipermalukan karena ketidaktaatan. Jadi dia dibuang ke laut. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi benar ya, sejak muda, mungkin engkau sekarang udah tua, engkau ingat-ingat, iya betul, waktu muda aku kerja keras, waktu muda aku dipercayakan banyak hal yang begitu sukar, begitu berat. Atau mungkin engkau sekarang dalam pekerjaanmu, di dalam apapun, kau merasa begitu jenuh, suntuk, bete, tahu, begitu kan ya. Dan banyak hal begitu menjemukan. Tapi percayalah, Tuhan memberikan tugas yang indah, tugas yang mulia. Kata firman Tuhan, setialah pada perkara-perkara yang kecil, lalu Tuhan akan mempercayakan untuk hal-hal yang besar, bukan? Dan mungkin saja saat ini adalah saat di dalam kita menjalani tugas. Tetapi ketahuilah, tidak ada yang sukar menghargai tugas-tugas yang Tuhan berikan, mempercayai bahwa Tuhan akan bersama dengan kita dalam melakukan tugas-tugas kita dimanapun kita berada, apakah di marketplace, apakah di studi, atau mungkin juga dalam pelayanan kau sebagai hamba Tuhan, sebagai apapun jawatan itu. Bukankah itu mulia? Bukankah itu adalah tugas-tugas? Tuhan Yesus sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, tugas dari Bapaknya. Kalau sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus ya, tentu kalau kita uraikan lebih lebar lagi, nanti nggak selesai-selesai. Tapi paling tidak hari ini kita sudah mengerti keberadaan kita adalah suatu tugas yang Tuhan berikan, dan tugas itu adalah tugas mulia, dan kita harus mensyukuri, kita harus percaya kepada Tuhan, Dia akan bekerja banyak buat kita. Terakhir, kita akan baca ayat yang terakhir sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus.
Kolose pasal 3 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Udah cukup sampai di situ. Bapak Ibu Saudara, jelas banget ya. Ini Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita dan juga kepada jemaat Kolose. Apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita, kerjakan itu. Kita bukan mengerjakannya untuk manusia, tapi kita kerjakan buat Tuhan. Buat Tuhan, kita lakukan tugas mulia itu. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Petugas-petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Para pemuji, pemusik, dan saudara yang beribadah dimanapun saudara berada juga bersama-sama ya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, aku percaya semua. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Kita katakan kembali, bila kau izinkan. Kau izinkan sesuatu terjadi. Petugas perjamuan kudus pemuka. Ku percaya Semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, waktu Tuhan adalah terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa untuk roti dan anggur ini. Kita mohon biar kiranya Tuhan menurunkan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga kita makan, ketika kita minum, maka tubuh dan darah Tuhan menyatu dalam kehidupan kita, dan kita memperoleh kekuatan. Kita menjadi lebih setia, lebih bijaksana, lebih mengerti akan isi hati Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami adalah roti dan anggur. Roti ini melambangkan tubuh-Mu, anggur ini melambangkan darah-Mu yang tercurah. Turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini Tuhan, sehingga siapapun kami, ketika kami makan roti dan anggur ini, maka tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang berdosa dipulihkan, dan menjadi manusia yang baru. Dan Engkau bersabda, lakukan ini setiap kali kamu meminumnya,
untuk mengingatkan akan pengorbanan aku. Dan Yesus berkata, aku akan membangkitkan engkau pada hari kiamat untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Kau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun kami yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu dan minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, ketika kami sakit maka kami disembuhkan dalam nama Yesus, dan darah-Mu itu menyucikan, menjadikan kami menjadi manusia baru, manusia yang berhak untuk menerima segala kebaikan Allah, juga hidup yang kekal menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini, bila Kau izinkan segala sesuatu itu. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, Pasti yang terbaik. saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara pegang roti di tangan kananmu, dan ini adalah tubuh Yesus yang hancur. Dia berkata, bilur-bilurku membuat kamu jadi sembuh dalam nama Yesus. Mari kita angkat roti. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus itu mati karena mengasihi kita, dan sampai sekarang Dia juga masih mengasihi kita. Ketika kita menghadapi banyak masalah, banyak ujian, bahkan ketika tubuh ini juga kurang sehat, aku masih sama, kata Yesus, untuk menyembuhkan engkau. Kita pegang roti, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus.
memegang cawan, dan ini adalah darah Yesus yang tertumpah untuk dosa-dosa kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya, dan Tuhan mengampuni kita menjadi manusia baru dalam nama Yesus. Dia jamah Katakan dia jamah. Tuhan jamah kita hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat perjamuan kudus ini dengan sukacita. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu.
ku peroleh segala-galanya. Namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemelut. Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati